Edukasi dasar untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 yang menjalankan puasa Ramadan. Pasien diabetes yang akan menjalani puasa Ramadan memiliki berbagai risiko yang tak diinginkan, seperti dehidrasi, hipoglikemi, hiperglikemi, ketoasidosis, dan trombosis. Meskipun demikian, sebagian besar pasien diabetes, 83-89%, tetap ingin menjalankan puasa Ramadan meskipun mempunyai risiko yang tinggi. Tenaga kesehatan, termasuk dokter, hendaknya dapat membantu pasien diabetes yang ingin menjalankan puasa Ramadan guna mengurangi terjadinya risiko yang tidak diinginkan dengan memberikan edukasi khusus Ramadan kepada pasien. Terbukti dari suatu penelitian bahwa edukasi khusus Ramadan pada pasien diabetes akan memperbaiki kepatuhan pasien pada rekomendasi yang dianjurkan dalam menjalani puasa Ramadan. Materi edukasi yang penting diberikan kepada pasien diabetes mellitus yang ingin melaksanakan puasa Ramadan mencakup 1. Penyesuaian nutrisi dan aktivitas fisik. 2. Pengaturan dosis obat pada bulan Ramadan. 3. Pemantauan glukosa darah. Dan yang keempat, yang cukup penting adalah kapan seorang pasien harus membatalkan puasanya. Kebutuhan kalori harian dalam jumlah 1.200 sampai 2.000 kalori dapat didistribusikan untuk 1. Pada saat sahur 30-40%, 2. Pada saat berbuka 40-50%, dan yang ketiga 1-2 camilan sehat 10-20%. Komposisi nutrisi terdiri dari karbohidrat 40-50%, sebaiknya dengan indeks glikemik yang rendah, sehingga energi dapat dilepaskan secara perlahan. Protein 20-30% berupa kacang-kacangan, ikan, unggas, atau daging. Lemak 30-35% berupa lemak monosaturasi dan lemak tak jenuh ganda. Lemak jenuh harus dibatasi kurang dari 10% dari total asupan kalori harian. Asupan serat yang cukup dari buah dan sayur perlu juga diperhatikan. Bagaimana dengan konsumsi air pada puasa Ramadan? Mempertahankan tingkat hidrasi dengan minum cukup air sebanyak 30-50 cc per kilogram berat badan, atau disesuaikan dengan kondisi ginjal dan jantung pasien. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah dehidrasi dan menurunkan risiko trombosis. Makan sahur disarankan seakhir mungkin sebelum memulai puasa. Makanan yang mengandung banyak gula, minuman manis, sirup, jus kalengan atau jus segar dengan tambahan gula harus dihindari setelah berbuka puasa dan di antara waktu makan. Hindarilah minuman berkafein karena bersifat diuretik yang dapat menyebabkan dehidrasi. Minuman berkafein termasuk kopi, guarana, teh, dan coklat. Bagaimana dengan aktivitas dan latihan fisik selama Ramadan? Aktivitas fisik yang rutin dilakukan dapat diteruskan selama puasa Ramadan.
Olahraga ringan dan sedang dapat dilakukan pada pagi hari atau setelah berbuka puasa. Olahraga berat harus dihindari selama jam-jam puasa dan terutama sebelum buka puasa karena berisiko tinggi hipoglikemia dan dehidrasi. Sholat tarawih yang dilakukan di bulan Ramadan juga merupakan bagian dari aktivitas olahraga sehari-hari karena melibatkan aktivitas fisik yang teratur seperti rukuk, berlutut, dan bangun. Bagaimana dengan membatalkan puasa? Semua pasien disarankan untuk membatalkan puasa apabila gula darah lebih rendah dari 70 mg per desiliter atau gula darah lebih tinggi dari 300 mg per desiliter atau terdapat gejala hipoglikemia, dehidrasi, atau penyakit akut lainnya. Gejala hipoglikemia dapat berupa tangan gemetar, berkeringat dingin, dada berdebar, lapar, perubahan kesadaran, kebingungan, dan nyeri kepala. Gejala hiperglikemia yang sering muncul adalah rasa haus yang hebat, lapar, sering kencing, rasa lemah, kebingungan, mual dan muntah, serta nyeri perut. Bagaimana dengan penyesuaian regimen dosis obat pada saat sebelum Ramadan dibandingkan pada saat Ramadan? Pengetahuan dan pelaksanaan penyesuaian obat diabetes oral dan obat diabetes injeksi selama Ramadan sangat penting agar pasien dapat melaksanakan puasa saat Ramadan dengan baik dan tetap sehat. Penyesuaian obat diabetes oral dan obat diabetes injeksi selama Ramadan dapat dilihat pada tabel regimen dosis obat berikut ini. Karena penyesuaian dosis obat ini bersifat individual dan tergantung pada obat yang digunakan sebelum Ramadan, kondisi pasien, adanya komorbid, penggunaan obat polifarmasi, disarankan agar pasien untuk mengkonsultasikan penyesuaian regimen dosis obat ini kepada dokter. Pemantauan glukosa darah secara mandiri 7 titik setiap hari pada saat sebelum sahur, pagi, siang, sore, sebelum berbuka, 2 jam sesudah berbuka, sebelum tidur, dan kapanpun saat merasa ada keluhan sangat disarankan agar bisa memantau kadar glukosa darah selama Ramadan. Dan juga yang paling penting, kapan untuk membatalkan puasa. Disarankan untuk melakukan pemantauan glukosa darah mandiri 7 titik setiap hari seperti pada tabel di atas dan lakukan pencatatan dengan baik.
Terima kasih kepada Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau PERKENI atas dirilisnya edukasi dasar untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 yang menjalani puasa Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa.